Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada saya sehingga saya bisa berdiri saat ini. Baiklah, izinkan saya untuk berpidato tentang belajar online di masa pandemi. Pada masa virus COVID-19, semua kegiatan aktivitas dibatasi karena untuk menghindari adanya orang yang terkena lagi virus itu. Dengan demikian, pemerintah membuat kebijakan bahwa setiap kegiatan yang berkumpul-kumpul atau keramaian itu tidak boleh dilakukan. Jika ingin melakukannya, maka wajib memakai sistem online. Nah, di setiap universitas, termasuk universitas saya yaitu UNIP, itu selama pandemi ini melakukan sistem online dengan cara pertemuan tatap muka melalui aplikasi Zoom atau Google Meet dan lain-lain. Di sini saya sebagai maba Universitas Bengkulu sangat merasakan bagaimana kami pada awalnya masuk Universitas Bengkulu. Pada umumnya, setiap tahun maba pasti melakukan ospek secara langsung, tetapi tidak tahunan ini. Kami melakukan acara ospek itu dengan cara berbeda, yaitu tatap muka secara online melalui media atau aplikasi Zoom. Tetapi pada saat ospek, kami sangat juga merasakan bagaimana ospek itu berlangsung dan walaupun online, kami melakukan tatanan acara ospek yang dilakukan seperti biasanya. Pengalaman saya ketika melakukan kegiatan serba online ini bisa dibilang cukup menarik dan menjadi pengalaman besar yang baru bagi saya. Walaupun pada awalnya sempat kultur shock karena belum terbiasa menjalankan kuliah secara online ini, lama-kelamaan saya mulai terbiasa menjalani perkuliahan secara online. Bahkan, menurut saya menjalani perkuliahan secara online membuat kita lebih fokus menyimak penjelasan materi oleh dosen dibandingkan perkuliahan secara tatap muka. Faktor minimnya distraksi dari lingkungan sekitar yang membuat kuliah online lebih fokus daripada kuliah secara tatap muka. Selain lebih fokus, kuliah online membuat saya juga lebih paham dan mengerti penjelasan dari dosen. Saya menjadi lebih siap untuk menjalani perkuliahan dibandingkan kuliah biasa, karena saya dapat langsung mengakses materi perkuliahan melalui e-book dan internet. Walaupun kuliah online terdapat beberapa kelebihan seperti menghemat waktu, minim distraksi, dan dapat dilakukan dimanapun. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan dari kuliah secara online. Salah satunya adalah tidak efektifnya alur komunikasi selama kuliah online. Contohnya adalah pada saat sesi presentasi kelompok. Penyampaian materi oleh kelompok tidak tersampaikan secara efektif karena hanya melalui aplikasi, bukan melalui penjelasan langsung oleh anggota kelompok. Kuliah online juga akan membuat kesulitan bagi mahasiswa yang tidak punya wifi di tempat dia menjalankan kuliah online atau kesulitan mencari sinyal. Contoh kecilnya, hal ini disebabkan di Indonesia, fasilitas internet belum mencakup semua wilayah di Indonesia, khususnya wilayah terpencil. Yang kedua, transfer pengetahuan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar oleh pendidik atau dosen atau guru. Kelemahan lainnya adalah kuliah online membuat kita menjadi malas dan kadangkala tidak fokus untuk menjalani kuliah. Salah satu alasannya adalah kita dapat menjalani perkuliahan sambil makan, rebahan, atau bahkan sambil main video game. Banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran daring kurang efektif. Yang pertama adalah instruktur teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK yang belum siap mendukung pembelajaran jarak jauh. Faktor yang kedua, transfer pengetahuan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar oleh pendidik atau dosen kepada peserta didik mahasiswa yang dilakukan secara daring tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, peserta didik seperti saya hanya melakukan presentasi kehadiran saja tanpa melakukan interaksi kepada pendidik. Ada juga pendidik yang hanya menyampaikan materi pembelajaran hanya berupa bahan ajar dalam bentuk dokumen tanpa adanya penjelasan secara mendalam.
Faktor yang ketiga adalah dengan pembelajaran daring berdampak kurangnya pengawasan terhadap peserta didik dikarenakan tidak ada interaksi secara langsung. Faktor yang keempat adalah pembiayaan pembelajaran yang membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk melaksanakan proses belajar mengajar seperti biaya pembelian kuota, internet, dan pembelian perangkat komputer atau laptop. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pembelajaran daring, selain keempat faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan pembelajaran daring dianggap kurang efektif. Meskipun demikian, pembelajaran secara daring tidak semua menimbulkan efek negatif dalam proses belajar mengajar. Namun salah satu tujuan utama melaksanakan pembelajaran jarak jauh saat ini adalah untuk menekan bahkan memutus rantai penularan COVID-19. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, tentu saja dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan institusi pendidik. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan normal menjadi tidak normal dan mengubah kehidupan yang tidak normal menjadi kehidupan normal. Hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Kerja keras para guru dan dosen selama ini sungguh patut diapresiasi di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19. Kita harus tetap semangat mengajar dan mengejar ilmu pengetahuan. Hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidik akan berubah drastis akibat pandemi COVID-19. Konsep sekolah di rumah atau homeschooling tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Meski makin populer, penerapan pembelajaran online atau online learning selama ini juga terbatas pada universitas terbuka, program kuliah bagi karyawan di sejumlah universitas, dan kursus-kursus tambahan atau online kursus. Tapi kebijakan physical distancing untuk memutus penyebaran wabah memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah. Dengan sistem online dalam skala nasional, bahkan ujian nasional tahun ini terpaksa ditiadakan. Sekian dari pidato saya, lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.